Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan, terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 18, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kasih setiamu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Taruh bagi kami hikmat dan pengertian roh kemampuan, sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan bagi kami lewat firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian 18 ayat 6 sampai 9 dengan perikop pembacaan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, ramaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujannya. Lalu orang ini segera mengelolanya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita, pelayanan yang tulus. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 18, Allah bukan hanya menerima kepedulian Abraham, tetapi menyatakan kepeduliannya sendiri. Allah hadir berbicara dan meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham dan Sarah. Jika Abraham belajar hidup peduli dan taat kepada Allah, Allah yang setia, yang peduli dan yang berkuasa, menggenapi janjinya, sekalipun manusia ragu dan lemah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir, Allah yang melihat setiap pergumulan, dan Allah yang setia pada janjinya. Bahkan ketika manusia ragu, lemah, dan merasa tidak mungkin, kepedulian Allah kepada Abraham dan Sarah menjadi dasar iman. Kita belajar dari kisah hidup Abraham. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita belajar bahwa di setiap kehidupan kita ini ada hal-hal yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini menjelaskan bahwa Abraham menjamu tamunya dengan memberi makanan dan minuman lewat pelayanan yang terbaik. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan roti dan daging yang empuk, yang terbaik Abraham berikan. Abraham dan Sarah memberikan yang terbaik, bukan sisa. Pelayanan yang dilakukan bersama Abraham, Sarah, dan bujan-bujannya. Abraham berdiri melayani, sikap kerendahan hati seorang hamba. Bagian firman Tuhan ini mengajak Bapak Ibu dan saya kita belajar bahwa kepedulian bukan sekedar niat baik, tapi pengorbanan nyata, yaitu tindakan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tunjukkan kepedulian nyata kepada sesama. Abraham meresponi kehadiran Allah dengan tindakan yang nyata, menyambut, melayani, dan memberi yang terbaik. Dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa kepedulian kepada sesama akan terwujud melalui iman kepada Allah. Iman tanpa tindakan kasih akan menjadi iman yang kering. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati.
Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita memulai dari hal-hal yang kecil. Contoh menyapa, mendengar, menolong dan juga berbagi bagi mereka yang membutuhkan dimanapun kita berada melalui kehidupan kita. Respon Abraham terhadap tamu, Allah sendiri hadir di tengah-tengah kehidupan Abraham. Karena Abraham ini adalah seorang yang taat, seorang yang teguh imannya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya, hari-hari ini kita juga harus belajar. Ketika firman Tuhan kita dengar, jangan sekedar kita dengar firman, tetapi baiklah kita mendengar, merenungkan, melakukan dengan tetap taat setia kepada Tuhan. Sebab ketika kita taat setia kepada Tuhan, janji-janji Tuhan akan nyata dan real di setiap kehidupan kita. Lakukanlah apa yang kau dengar lewat kebenaran firman-Mu, maka saya percaya hidupmu menjadi berkat. Kalau Abraham diberkati, saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita juga diberkati. Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Biarlah firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus firman Tuhan menjadi realita di setiap kehidupan kami. Biarlah kami juga mau belajar dari kisah Abraham, memberikan yang terbaik, bukan yang sisa. Biarlah kami juga belajar memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Biarlah hidup kami juga menjadi berkat. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klapa Sukacita, Tuhan terus berkati di setiap hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom.